Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masih bisa berjumpa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kalian yang di sana juga dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa? Zul ya. Silakan Zul. Ya Bu, marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Semoga diberi kelancaran untuk mempelajari materi pada hari ini. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, sudah diinfokan ke teman-teman di grup WhatsApp-nya bahwa hari ini kita ada sekolah online via Zoom. Sudah Zul? Di-woro-woro teman-temannya untuk segera join ke akun Zoom sekolah. Belum Bu. Coba di WhatsApp aja, di woro-woro di grup ya. Teman-teman, hari ini kita ada mata pelajaran seni budaya gitu. Jadi silakan join via Zoom. Diketik aja di WA, dikirim ke grup supaya yang mungkin lupa kalau hari ini ada pertemuan via Zoom, mereka menjadi lebih ingat gitu ya. Oke, sementara menunggu teman-teman yang lain, Ibu absen dulu ya. Di sini baru hadir 11 orang dari 25 siswa. Dari 25 siswa. Nanti yang Ibu panggil namanya, silakan di on audio dan katakan hadir. Aisyah. Sebelumnya silakan on kamera semua yang sudah bergabung di Zoom. Diperlihatkan wajah-wajah masa depannya. Silakan siapa nih? Rian, Zakia, silakan di on kamera. Zakia Tuljana, silakan di on kamera. Yang Ibu panggil namanya silakan katakan hadir ya. Aisyah. Hadir. Oke. Early. Hadir Bu. Oke. Eka Duyanti. Ada yang tahu nggak keberadaan Eka di mana? Dia selama 1 minggu ini nggak hadir di Zoom. Ada yang tahu? Yang rumahnya dekat dengan Eka atau dulunya satu sekolah ada? Nggak ada ya? Oke, tidak tahu di mana. Eka Lia Larasati, 1 minggu ini juga tidak hadir di Zoom. Ada yang tahu? Tidak tahu. Fadila Aprilia? Hadir Bu. Oke. Farhan Aditya? Hadir Bu. Oke. Fitriani? Hadir Bu. Oke. Gintan? Tidak ada juga. 1 minggu ini juga tidak hadir. Maya Septi? Tidak ada juga. Mayang Sari? Hadir. Mayang 4 hari kemarin tidak masuk Zoom ya? Iya Bu. Kenapa? Hah? Jangan. Kesiangan? Iya. Jam 10 loh ini. Kita tuh biasanya bangun pagi subuh ya. Nggak ada alarm di rumahnya. Atau orang tuanya nggak bangunin. Biasanya anak-anak itu kalau pagi udah mainan handphone. Masa perempuan bangunnya jam 10 siang? Kalau hari libur oke lah, hari Sabtu Minggu. Lah ini hari sekolah. Kalian tuh meskipun di rumah, tetap sekolah ya. Kami aja meskipun di rumah tetap ngajar. Nah begitu juga dengan anak-anak. Jadi silakan diperbaiki Mayang ke depannya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat depan silakan tetap join di Zoom. Bisa Mayang?
Iya, Bu. Oke, silakan komitmen dengan diri kamu sendiri ya. Muhammad Ridwan. Tidak ada. Ini Ridwan juga baru sekali dia hadir Zoom. Nadila Septiani. Tidak ada. Ada Nadila. On audio coba Nadila. Hadir, Bu. Oke, silakan di on audio ya bagi yang hadir. Naswa Erwina. Tidak ada. Rian Alfredo. Hadir, Bu. Oke. Serly. Tidak ada. Ini Serly juga 1 minggu tidak hadir. Apa dia udah pindah sekolah ya? Kemudian Suryani Hapsari. Tidak ada juga. Tiara Resti. Tidak ada. Uswatun Hasana. Tidak ada. Verly. Hadir, Bu. Oke. Warni. Tidak ada. Yandika Putra Ramadan. Biasanya Yandika ini telat dia. Tapi Yoga Afriandi. Tidak Udah ada. pindah sekolah, Bu. Oh, Yoga pindah. Kalian silakan ya nanti diinfo ke wali kelasnya atau ke guru mapel bersangkutan kalau ada beberapa teman yang pindah gitu. Jadi nggak alfa di sini, tetapi kita tulis pindah. Yulia Damayanti? Ada? Tidak ada. Zakiatul Jannah? Hadir, Bu. Oke. Zulkarnain? Hadir, Bu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasti ya 11 orang. Sudah di WA Zul, di grup Zul. Teman-temannya. Udah, Bu. Nggak ada tambahan tapi ya dari tadi ya. Baru masih segini-segini aja. Oke, baiklah anak-anak, tidak apa-apa. Yang penting kalian saling mengingatkan aja di grup kelas bahwa setiap jam 10, setiap harinya itu ada pertemuan pembelajaran via Zoom. Dan jangan lupa juga diingatkan teman-temannya kalau misalnya ada tugas GCR dari guru mapel yang bersangkutan. Nah, pada pertemuan hari ini kita belajarnya tentang seni budaya ya. Seni budaya yang temanya tentang kritik seni atau kritik seni tari. Ada yang tahu apa itu? Bentar ya. Mungkin kata-kata kritik itu sudah familiar ya di kalangan anak-anak semua. Bahkan mungkin sudah pernah ada yang melakukan tindakan kritik tersebut terhadap siapapun, terhadap apapun. Jadi, Ibu pengen minta argumen dari kalian semua atau pendapat dari kalian semua yang berani mengemukakan pendapatnya. Silakan di on audio tentang apa sih itu kritik. Silakan Zul. Dulu, Bu. Kritik itu adalah menyampaikan sesuatu kepada teman atau siapa yang memberikan saran yang terbaik untuk mereka. Oke, baik. Terima kasih Zul. Selanjutnya ada lagi selain Zul? Tadi dia bilang Zul itu bahwa kritik itu adalah memberikan saran gitu ya. Nah, mungkin ada lagi selain Zul yang mau kasih argumen ke Ibu? Untuk diketahui aja, nggak apa-apa yang salah atau benar itu nggak apa-apa. Sepemikiran kalian saja. Karena setahu Ibu, pasti kalian tuh punya pemikiran-pemikiran tertentu gitu kan. Ada yang mau on audio? Coba Rian. Halo Rian. Rian dengar suara Ibu? Ya, Bu. Oke, menurut Rian, apa sih itu kritik?
Apa Rian? Sepengetahuan Rian aja, nggak usah searching di internet dulu, nggak usah baca-baca jurnal dulu. Sepengetahuan kamu aja. Mungkin kamu pernah kayaknya melakukan tindakan tersebut ke teman kamu, mungkin ke adik, ke saudara, atau ke hewan-hewan mungkin. Ada? Apa itu Rian? Jadi kritik itu adalah halo Rian? Oke, kalau Rian belum mau bicara, nanti silakan dipersiapkan aja. Dan mungkin Ibu bakal mention kalian satu-satu nih. Kan cuma 12 anak-anaknya, jadi ya cukup mudah lah untuk di-mention satu-satu. Menurut Mayang Sari. Halo Mayang, dengar suara Ibu? Iya, Bu. Oke, menurut Mayang, apa sih itu kritik? Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap suatu dengan tugas untuk meningkatkan pemahaman, perluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Oke, terima kasih. Intinya memberikan sebuah bantuan untuk pekerjaan ya, dalam bentuk saran atau dalam bentuk apapun. Iya, benar. Nah, terus nih, tadi kan judulnya kritik tari ya. Judul materi kita hari ini adalah kritik tari. Lalu hubungannya antara kritik dengan tari itu apa? Ada yang mau kasih argumen? Early, coba Early. Mengomentari tentang gerakan tari mungkin, Bu. Oke, terima kasih Early. Ada lagi selain Early? Aisyah. Aisyah. Aisyah? Halo Aisyah. Oke. Ya, Bu. Nah, menurut Aisyah, kritik tari itu apa? Kegiatan apresiasi terhadap seni tari. Oke, terima kasih. Nah, ini muncul kata-kata baru nih dari Aisyah. Kegiatan mengapresiasi, ya. Kegiatan mengapresiasi. Jadi, kritik itu ternyata tidak hanya tentang hal negatif gitu kan, tetapi sebuah bentuk apresiasi kita kepada karya yang dibuat oleh orang lain. Nah, sebelum itu Ibu bakal tampilin dulu nih video, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Betandang Channel. Kali Pak. Ya. Suaranya terdengar? Suara tariannya tadi? Ada, Bu. Oke. Nah, ini silakan kalian amati dalam waktu sekitar 2 menit. para siswa sekalian. Oke, cukup ya. Tadi sedikit penampilan tentang 2 orang yang menari, ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka lagi menari di acara apa tuh? Ada yang lihat? Yang nyimak tulisan di belakang si penari? Lomba, Bu. Oke, lomba ya. Lomba di salah satu provinsi di Kepulauan Riau. Nah, dari tarian tersebut, anak-anak, kan kita materinya tentang kritik tari.
kalian sudah melihat sekitar 1 menit tadi ya, sekitar 1 menit tarian yang ditampilkan dalam lomba tersebut. Menurut anak-anak semua, kira-kira dari tarian tersebut atau tarian manapun, kira-kira bagian mana yang harusnya mendapatkan sebuah kritikan? Misal bagian aspek dari mananya, ada yang mau kasih argumen? Dari gerakannya, Bu. Oke, dari gerakan. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Zul. Dari apanya yang dikomentari? Selain gerakan ada? Silakan di on audio bagi yang mau bicara. Farhan. Farhan? Iya, Bu. Menurut Farhan, selain gerakan, apa sih yang dikomentari dari tarian tersebut? Gerakan dari perkembangan ininya, Bu, seni tarinya. Perkembangan seni tari, yang gimana itu? Ada kayak tari-tari kreasi itu mungkin. Oh, oke. Sip. Dari tari tradisional mungkinnya sampai ke improvisasi mereka menjadi tari kreasi. Mungkin seperti itu ya yang Ya, Bu. dimaksud? Oke, terima kasih Farhan. Ada lagi yang mau kasih argumen? Kostum, Bu. Kok siapa yang bicara ini? Early, Bu. Oh, early. Kostum. Oke, betul ya. Kostum. Pakaian yang digunakan oleh si penari. Cocok nggak dengan tema yang mereka tarikan seperti itu? Jadi kalau Palembang kita lagi tari tanggai, kostumnya harus sesuai dengan tema tarian. Kalau lagi misal ada tari kipas, ya kostum yang digunakan seperti apa dan properti yang digunakan juga seperti apa. Selain itu ada lagi? Apa kira-kira yang mesti dikomentari dalam sebuah tarian? Kekompakan. Kekompakan, oke. Betul ya. Itu kekompakan sudah pernah kita singgung di materi sebelumnya ya. Kalau dalam sebuah tarian, apalagi tarian berkelompok, itu sangat membutuhkan yang namanya kekompakan antara anggota kelompok. Kalau tidak kompak, ya gimana bentuk tariannya gitu kan. Ada yang ke depan, ada yang ke samping, kecuali kalau memang ada aturan gerakan yang berbeda antara dua sisi gitu. Misal sisi sebelah kanan gerakannya kemana, sisi sebelah kiri gerakannya ke kiri, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak semua yang sudah berani menyampaikan argumentasi apa saja yang terfikir oleh kalian. Baik, Ibu lanjutkan ke materinya. Nah, nanti kita bahas lagi yang tadi ya. Sebenarnya dalam kritik tari itu ada 4 materi khusus gitu. Yang pertama tentang bentuk kritik tarinya. Selanjutnya jenis kritik tari. Yang ketiga nilai estetis dalam kritik tari. Dan yang keempat bagaimana cara menuliskan kritik tari tersebut. Ya, ada 4 poin tersebut. Nah, kemudian dalam yang pertama adalah poin bentuk. Bentar, kita samakan dulu persepsi tentang kritik tari itu sendiri. Nah, jadi kalau kita kembali ke pembicaraan kita di awal, apa sih itu pengertian dari kritik tari itu sendiri? Nah, kritik tari itu adalah memberikan komentar atau apresiasi terhadap karya seni yang dilihatnya. Jadi, seorang kritikus atau seorang yang memberikan kritik harus memiliki kepekaan estetis dan keterampilan mencermati karya seni lebih dari penonton biasa. Nah, menurut pengertian ini, jadi seorang kritikus itu dia harus mempunyai kemampuan lebih dibandingkan orang biasa. Artinya dia harus mempunyai ilmu dasar gitu tentang, kalau yang dikritik tari berarti ilmu dasar tentang seni tari. Bagaimana bisa seseorang yang tidak mempunyai kemampuan seni tari, tapi dia mengkritik orang-orang yang sedang melaksanakan pertunjukan gitu. Kecuali memang bisa seorang penonton biasa memberikan kritik, tapi kemungkinan kritik yang itu tidak memberikan sebuah solusi gitu kan. Nah, ini inti dari yang namanya kritik tari itu sendiri. Lalu, tadi kita sudah nonton video kurang lebih 1 menit tentang penampilan gerakan tari dalam sebuah perlombaan. Tadi Ibu sudah bertanya ke kalian, aspek apa saja sih atau hal apa saja yang kira-kira
bisa kita kritik, bisa kita komentarin gitu dalam pertunjukan tari. Tadi sudah beberapa yang betul yang anak-anak sebutkan ya, bahkan betul semua. Yang pertama, aspek yang diperhatikan adalah tarian atau gerakan tarian itu sendiri. Kemudian tadi belum ada ya yang menyebutkan musik pengiringnya. Nah, musik pengiring ini sangat penting anak-anak. Ya, nggak mungkin dong kalau tarian tidak sesuai dengan musik pengiringnya. Kita ketika bernyanyi saja harus sesuai dengan musik pengiringnya, harus sesuai dengan instrumen. Kalau nggak sesuai ya balapan gitu. Kita di nada mana, instrumen di nada mana. Nah, begitu juga dengan tarian. Tarian harus menyesuaikan dengan iringan musik atau iringan hitungan seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah penghayatan ya. Penghayatan. Jadi dalam istilahnya itu adalah menjiwai gitu. Dan jangan dilupakan juga ketika kita sudah sangat terfokus dengan gerakan, jangan sampai melupakan yang namanya mimik wajah ya. Kita fokus ke gerakan, jadi nggak mikirin lagi tuh si wajah senyum apa enggak gitu kan, menatap penonton atau tidak. Nah itu perlu diperhatikan oleh seorang penari yang profesional. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada satu sisi sehingga melupakan sisi lainnya. Selanjutnya adalah koreografi, kemudian ada properti dan kostum. Nah, properti ini disesuaikan dengan jenis tariannya ya. Kita sedang nari apa? Kalau sedang nari lilin, otomatis properti yang digunakan harus ada yang namanya lilin yang dipegang oleh seorang penari. Lagi tari kipas ya kipas, atau tari tombak harus ada tombak. Nah, begitu. Jadi disesuaikan dengan tema tariannya. Begitu juga dengan kostum. Kostumnya sesuai atau tidak. Dan selanjutnya adalah tadi belum tersentuh oleh kalian, tata rias. Tata rias atau bahasa yang mudah dikenalnya adalah make up ya. Make up-nya sesuai tidak dengan tema tarian. Kalau tema tariannya gembira, ceria, otomatis make up-nya harus pro gitu, harus pro dengan tema tarian tersebut. Jangan tema tariannya ceria, make up-nya malah gelap-gelap. Jadi kan nggak sesuai ya dengan tema tarian. Nah, jadi seorang penonton yang memiliki bekal pengetahuan dan apresiasi yang baik akan mendapatkan pengalaman batin yang lebih banyak dan ia mampu melihat karya tari tersebut dengan kritis. Jadi sebagai penonton yang bisa mengkritik itu memang harus mempunyai kemampuan dasar gitu. Jangan asal ceplos, ih kok gerakannya kayak gitu. Nah padahal kita belum tahu. Siapa tahu itu adalah improvisasi dari mereka gitu kan. Kan banyak nih yang komentar, nah kok dia arahnya ke kanan, yang lainnya ke kiri gitu. Bisa jadi itu adalah improvisasi. Makanya kalau mengkritik harus punya dasar. Jangan asal ceplos, jangan asal ngomong gitu kan. Seperti itu. Kecuali kalau memang dia memang sebelumnya punya keahlian dasar atau dia mungkin sebelumnya pernah jadi penari juga. Nah, selanjutnya ada dua nih jenis kritik atau bentuk kritik ya anak-anak. Ada kritik yang positif dan ada kritik yang negatif. Kita bisa baca bersama bahwasanya kritik positif itu dapat memberikan umpan balik positif terhadap karya yang ditontonnya. Karena jika kekurangan dalam karya seni tersebut tidak dikritik, maka tidak akan ada perbaikan. Jadi kita sangat butuh kritik ya dari orang lain, tentu kritik yang membangun. Karena manusia itu selalu saja melakukan kesalahan. Jadi kalau dia tidak diingatkan, dia tidak dikritik, ya dia akan selalu berjalan dalam kesalahan tersebut. Jadi kita sebagai manusia lainnya, kalau kita melihat kesalahan tersebut, silakan disampaikan ke orangnya. Begitu juga dalam karya seni, ya karya seni. Jadi berikanlah kritikan-kritikan yang positif supaya kedepannya bisa memperbaiki penampilan atau pertunjukan seni tari di depan masyarakat seperti itu. Selanjutnya, kritik yang negatif. Nah, kritik yang negatif itu tidak memberikan umpan balik ya. Kritik negatif tidak memberikan umpan balik terhadap karya yang ditontonnya, sehingga kritik negatif dapat menimbulkan kesalahpahaman antara kritikus dengan koreografernya. Karena kritik negatif hanya berisi kekurangan dan kelemahan karya seni tersebut. Nah, makanya tadi Ibu bilang bahwasanya seorang kritikus harus punya ilmu dasar ketika mengomentari orang lain. Karena apa? Karena kalau dia asal kritik,
bisa memunculkan kesalahpahaman dengan koreografer atau pelatih dari penari tersebut gitu. Koreografer punya persepsi apa, kritikus ternyata beda persepsi dengan koreografernya, dan itu harus benar-benar disampaikan supaya tidak adanya salah paham ya, salah paham antara si pengkritik dengan senimannya, dengan penarinya, dengan koreografernya, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa anak-anak lihat tentang jenis kritik, itu ada empat ya. Kritik jurnalistik, kritik pedagogik, kritik ilmiah, dan kritik populer. Nah, ini ada 4, tetapi yang akan kita pelajari hari ini hanya fokus kepada kritik pedagogik, karena kita melihat dari segi pelajar ya, dari segi akademisi yang melihatnya dari sisi pedagogisnya. Nah, anak-anak bisa lihat di slide selanjutnya. Silakan dibaca dulu tentang mengapa sih kita butuh yang namanya kritik pedagogik. Silakan. Yang sudah dibaca, mengapa kritik pedagogik penting dalam mengenal bakat dan potensi peserta didik. Sudah ya dibaca ya. Jadi sebenarnya tujuan jenis kritik ini adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi artistik dan estetik peserta didik sehingga mereka memiliki kemampuan mengenali bakat dan potensi pribadinya masing-masing. Nah, sekarang kita hubungkan dengan slide selanjutnya, bahwasanya kritik pedagogik itu untuk memberikan pengalaman kepada siswa, baik yang mengkritik maupun yang dikritik, untuk belajar berargumentasi atau berani untuk mengemukakan pendapat atau pandangan tentang karya seni tari. Nah, itu pada intinya. Kenapa dari tadi Ibu meminta kalian untuk berusaha bagaimana sih menyampaikan apa yang kalian pikirkan gitu. Nah, itu merupakan salah satu stimulus bagi anak-anak semua untuk belajar berargumentasi, belajar menyampaikan pendapat, dan tentunya belajar menyampaikan sebuah kritikan, meskipun tadi yang disampaikan oleh kalian bukanlah sebuah kritikan ya, tetapi merupakan pendapat biasa. Ternyata ini ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini tentang jenis kritik tari gitu, yang salah satunya adalah kritik pedagogik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para siswa baik yang mengkritik maupun dikritik. Begini anak-anak, jadi kalau tatap muka, kita sebenarnya bisa sekali gitu ya praktek untuk menciptakan beberapa tarian atau menirukan tarian yang sudah ada, dibagi berapa kelompok gitu. Kemudian kelompok yang satu nih misalnya menampilkan sebuah tarian, dan kemudian kelompok yang lain itu memberikan kritikan ya, tentu kritikan yang positif dari tarian tersebut. Dan tentunya kelompok lain juga harus sudah mempelajari tema-tema tarian yang ditampilkan oleh kelompok lain, supaya kesannya ketika mengkritik itu bukan kritik kosong gitu, tetapi kritik yang berisi, kritik yang bisa memberikan sebuah solusi kepada si penari tersebut.
Nah, nanti mungkin di akhir semester ya, Ibu akan memberikan tugas ini. Kalaupun memang kalian tidak bisa berkelompok menampilkan sebuah tarian, setidaknya nanti kalian mencari sebuah tarian nanti di YouTube, kalian berikan kritik terhadap tarian tersebut. Tentu dengan catatan kalian sudah mempelajari terlebih dahulu tema tariannya. Jadi jangan asal lihat sepandang mata terus kalian tulis yang kritiknya, tidak seperti itu. Tapi kalian pelajari dulu yang sebelumnya atau teori-teori jenis tarian ini, atau mencari tarian terbaik, kemudian mencari juga tarian yang punya banyak kesalahan untuk dikritik. Jadi kan muncul ide-ide, oh ternyata setelah membandingkan dua tarian tersebut, kekurangan dari tarian B itu seperti ini gitu, kekurangan dari tarian C itu kayak gini, dan jangan lupa memberikan solusinya gitu ya. Nah itu akan diberikan tugas untuk akhir semester nanti, jadi anak-anak bisa sambil mempelajari gitu. Nah ini ya anak-anak inti dari apa sih itu kritik pedagogik ya, karena kritik ini sangat dikaitkan dengan realita anak-anak sebagai siswa yang sedang mempelajari karya seni tari. Kita memang bukan berlaku sebagai seorang profesional yang mempunyai kemampuan mengkritik seni tari orang lain, tetapi kita berlakunya sebagai pelajar yang sedang berproses dalam mempelajari karya seni melalui kritik seni tari. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin ada yang mau nanya sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi kita tinggal sedikit lagi. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ya. Tadi kan bentuk kritik, jenis kritik ya, berdasarkan keilmuan. Nah, sekarang jenis kritik itu juga terbagi dua anak-anak. Ada kritik intrinsik dan ada juga kritik ekstrinsik. Apa sih bedanya? Beda intrinsik dan ekstrinsik. Tentu sudah belajar ya di bahasa Indonesia. Ada yang mau kasih argumen? Intrinsik itu apa? Ekstrinsik itu apa? Ini kan sudah Ibu hubungkan dengan karya tari nih. Nah, kalau secara pengetahuan kalian dalam mempelajari bahasa Indonesia, mungkin sudah ada yang tahu? Fadila. Fadila dengar suara Ibu? Iya, Bu. Nah, menurut Fadila, intrinsik dan ekstrinsik itu apa, Fadila? Halo? Iya, Bu. Ya, menurut Fadila, intrinsik dan ekstrinsik itu apa, Fadila? Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel, diantaranya yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanah. Oke, kalau ekstrinsik? Ekstrinsik, Bu. Unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur-unsur ini tidak bisa kita temukan di dalam karya sastra, seperti novel, cerpen, atau drama, tetapi secara tidak langsung ikut memengaruhi isi karya sastra. Contohnya? Oke, terima kasih Fadila sudah menyampaikan argumentasinya. Tadi benar ya kalau dilihat dari segi bahasa Indonesia, memang salah satu unsur ekstrinsik, unsur intrinsik itu berada dalam karya tulis ya, seperti novel, cerpen, dan lain sebagainya. Dan tentu sudut pandangnya berbeda. Kalau dalam karya novel gitu, unsur intrinsiknya ya tentang alur novel tersebut, alur ceritanya gitu, dan lain sebagainya. Nah kalau di seni tari nih, seni tari sebenarnya kita sudah tadi sudah menyinggung-nyinggung nih unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Intrinsik
in dan X. Tentu kalian sudah bisa membedakan ya, in itu di dalam dan X itu di luar dari segi pembahasaan. Lalu apa sih kritik intrinsik itu sendiri yang mesti dikritik dalam jenis kritik intrinsik dalam seni tari itu. Nah, kalau secara pengertiannya adalah menganalisis suatu karya berdasarkan bentuk dan gayanya atau membandingkan sebuah genre ke genre lainnya, membandingkan bedanya dengan serimpi dan membandingkan wireng dengan sendra tari. Jadi dari berbagai tampilan seni tari tersebut kan terdapat berbagai macam gerakan. Nah, gerakan-gerakan itulah yang anak-anak berikan kritik atau musik pengiringnya yang kalian berikan kritik. Intinya semua hal yang berkaitan dengan penampilan tari tersebut. Ya, semua hal yang terlihat oleh mata kita yang ada dalam tarian tersebut. Kalau kayak tata rias, kemudian apa namanya? Properti, kostum. Nah, itu kan terlihat oleh mata kita ketika mereka menampilkan sebuah tari. Nah, itu masuk ke dalam kritik intrinsiknya. Dan yang paling utama yang dikritik dalam kritik intrinsik ini adalah gerakan-gerakan tari tersebut atau koreografinya seperti apa. Kemudian kritik ekstrinsik. Nah, ini artinya itu kan luar ya, yaitu menghubungkan karya seni dengan seniman penciptanya, penikmat, dan masyarakat. Artinya dia sudah berhubungan dengan objek luar atau berhubungan dengan karya seni yang lain gitu. Jadi tidak hanya bicara tentang apa yang dilihat oleh penonton gitu, tetapi bagaimana hubungan karya seni tari ini dihubungkan dengan karya lainnya, seperti dihubungkan dengan karya teater, seni teater, kemudian dihubungkan dengan seni rupa. Artinya bukan hanya bicara tentang seni tari itu lagi. Oke, nah itu ya kurang lebih tentang kritik intrinsik dan kritik ekstrinsik. Tadi ada yang chat kalau Zul terkeluar sendiri karena sinyal hilang. Boleh diulang lagi nggak, Bu? Nanti Ibu upload aja ya record materi pada hari ini. Jadi anak-anak bisa menonton ulang. Oke, nanti Ibu share linknya ke kalian. Oke, Ibu lanjutkan materinya. Nah, selanjutnya tadi kita bicara tentang jenis kritik tari ya, baik kritik intrinsik maupun kritik ekstrinsik. Sekarang kita bicara tentang nilai estetis kritik tari. Boleh anak-anak baca di slide yang Ibu sampaikan, apa sih itu nilai estetis gitu. Nanti akan ada aspek-aspeknya juga di sana. Oke, sudah selesai membacanya? Nah, kalau sudah selesai, Ibu ulangi lagi ya, Ibu baca bersama dengan kalian. Jadi nilai estetis kritik tari ini dalam karya seni tari tidak hanya dilihat dari gerak tari itu sendiri, melainkan dilihat dari berbagai aspek seni lainnya sebagai unsur pendukung. Nah, aspek seni lainnya tuh apa gitu kan? Anak-anak sudah ada yang tahu apa itu estetis? Secara pengertiannya ada yang tahu apa itu estetis? Halo? Ada hilang muka mereka. Cek. Masih dengar suara Ibu ya?
Ini kita bicara tentang nilai estetis kritik tari. Sebenarnya ini nggak jauh-jauh anak-anak tentang yang Ibu sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari segi katanya. Nilai estetis atau estetis. Apa sih itu estetis? Ada yang tahu? Estetis itu keindahan, Bu. Siapa yang bicara? Zul atau siapa ya? Farhan, Bu. Oh, Farhan. Oke. Ya, betul Farhan. Betul ya yang dikatakan oleh Farhan bahwa estetis itu adalah keindahan. Jadi kalau kita maknai nilai keindahan kritik tari. Nilai keindahan dalam karya seni tari tidak hanya dilihat dari gerak tari itu sendiri, melainkan dilihat dari berbagai aspek seni yang lain seperti unsur pendukungnya. Nah, kita lihat apa sih unsur pendukungnya gitu kan. Nih, anak-anak bisa baca? Logikanya seperti ini anak-anak. Jadi kalau kalian lebih suka melihat orang nari tanpa kostum yang menarik atau dengan orang menari dengan kostum yang menarik, terus dengan tata rias yang baik, terus diiringi oleh musik yang bagus, pilih mana? Ya. Yang kedua, Bu. Oke, yang kedua. Ya tentu kita memilih hal-hal yang bisa memuaskan mata kita ya. Artinya dari segi visualisasinya dia berhasil membuat kita terpanah ketika melihat penampilan tarian tersebut. Bayangin kalau orang nari yang dia kostumnya biasa aja gitu. Ya tentu apa sih udah kita nggak ngerti bentuk tariannya gitu kan. Terus nggak ada iringan musiknya, ya itu kan akan membuat kita lebih bosan gitu kan, akan membuat kita ya udahlah kayak gitu, mending saya nonton yang lain aja gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya nilai estetis dalam seni tari. Jadi anak-anak bisa lihat di sini unsur-unsurnya atau aspek-aspek estetis itu dilihat dari lima aspek ini. Yang pertama, kostum yang digunakan menarik. Kemudian yang kedua, memiliki teknik menari yang baik, koreografinya ya. Selanjutnya memiliki penampilan pribadi yang mengesankan. Tadi penghayatannya, mimik wajahnya, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki kepekaan yang baik dalam ritme dan musik. Ya, tentu saja ya, kesesuaian antara gerakan tari dengan musik pengiringnya, dengan ritmenya, dengan nadanya. Jangan musiknya masih di C, kita udah nyampe E gitu gerakannya. Jangan seperti itu ya, tetapi disesuaikan. Selanjutnya, keberhasilan koreografi yang tepat dan dapat menggugah emosi baik pada penari maupun bagi penontonnya. Nah, selanjutnya materi terakhir adalah membuat tulisan dalam kritik tari. Ini materi terakhir kita. Sebelum memasuki materi terakhir, ada yang mau ditanyakan anak-anak sampai sini tentang nilai estetis mungkin, atau tentang jenis kritik tari, atau mungkin tentang pengertian dari kritik tari itu sendiri, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut dengan materi terakhir kita, bagaimana caranya membuat tulisan dalam kritik tari, atau alurnya seperti apa gitu ya. Alur dalam membuat tulisan dalam kritik tari. Yang pertama itu ada deskripsi, kemudian ada analisis, yang ketiga interpretasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kebalik ya panahnya. Nah, urutannya A, B, C, D. Yang pertama A, kalian bisa baca, deskripsi adalah suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji langsung kepada pengamat. Dalam mendeskripsikan karya seni, kritikus dituntut menyajikan keterangan secara objektif yang bersumber pada fakta yang terdapat dalam karya seni. Jadi tugas seorang kritikus dalam deskripsi ini adalah yang pertama mengamati. Mengamati berbagai penampilan tari yang ditampilkan oleh penari. Jadi kalau kita sudah benar-benar mengamati dari A sampai Z tentang apa yang mereka tampilkan, tentu kita sudah mengumpulkan catatan-catatan ya. Misal yang ada kurangnya atau yang mesti dipertahankan dari gerakan yang mana gitu. Apakah gerakan yang pertama, kedua, atau mungkin dari segi
make up-nya, ekspresi wajahnya yang mesti dikomentari. Nah, makanya seorang kritikus harus benar-benar mengamati ya. Harus benar-benar mengamati penampilannya dari A sampai Z supaya tidak ada yang terlewatkan seperti itu. Nah, itu deskripsi. Setelah itu, kita masuk kepada tahap analisis. Tahap analisis, tugas kritikus adalah menguraikan kualitas elemen seni. Tadi kita sudah mengamati berbagai gerakan-gerakan yang perlu diperbaiki atau gerakan-gerakan yang perlu dipertahankan. Pada tahap analisis ini, seorang kritikus menguraikan anak-anak semua. Menguraikan gerakan-gerakannya itu yang mana saja. Kan tadi kalau secara deskripsi itu hanya gambaran umum dan ketika masuk ke dalam analisis, seorang kritikus itu sudah menguraikan gerakan-gerakan mana yang mesti diperbaiki dan yang mana yang mesti dipertahankan. Misalnya dari yang pertama dari sisi gerakannya, kemudian dari ruang atau setting panggung ya, dari waktunya dan dari tenaga. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam kritik seni adalah proses mengemukakan arti atau makna karya seni dari hasil deskripsi dan analisis yang cermat. Nah, pada tahapan interpretasi ini, anak-anak sudah bisa memberikan tawaran solusi ya. Tawaran solusi kepada si penari atau kepada senimannya gitu. Jadi kalau pada tahapan analisis kita hanya mengetahui uraian masalahnya, tetapi pada tahapan interpretasi seorang kritikus harus mampu memberikan tawaran solusi. Contohnya saja seperti ini anak-anak. Kalian sering melihat dangdut akademik? Pernah lah ya? Oke, pernah. Nah, dari sana kan ada seorang penyanyi atau vokalis yang sedang ikut perlombaan, kemudian ada yang namanya komentatornya gitu. Nah, ketika si penyanyi menyanyikan lagunya setelah selesai, maka akan dikomentari ya oleh si komentator. Komentator itu akan mengomentari dari segi vokalnya, dari segi nadanya, atau kesesuaian antara vokal dengan musiknya. Nah itu, di sana si komentator akan memberikan solusi. Dia kan sudah kasih tahu nih kesalahan-kesalahannya. Terus solusi yang baiknya seperti apa? Dia bisa jadi akan mencontohkan mengulangi misal bait lagu yang kurang sesuai ataupun dia akan meminta si penyanyi memperbaiki sesuai dengan saran-saran dari komentatornya tadi. Nah, begitu juga ketika kritik tari ini anak-anak. Ini khususnya kalau dalam perlombaan ya. Kalau dalam perlombaan jadi si kritikus akan memberikan tawaran solusi yang bisa jadi dia akan mempraktekkan mungkin di depan para peserta begini loh gerakan tarinya yang sesuai gitu, sesuai solusinya atau si peserta itu diminta untuk menarikan ulang sesuai gerakan-gerakan yang mesti diperbaiki disesuaikan dengan tawaran solusi yang diberikan oleh kritikus seperti itu. Itu interpretasinya ya, bagaimana kita memaknai dari karya seni itu dan memberikan solusi, tawaran solusi kepada penari atau kepada seniman yang membuatnya. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi karya seni dengan metode kritis berarti menetapkan ranking sebuah karya dalam hubungannya dengan karya lain yang sejenis untuk menentukan kadar artistik dan faedah estetiknya. Nah, ini sudah pada tahap perankingan anak-anak. Jadi dinilai tarian tersebut dia antara tarian yang ditampilkan dengan tarian yang sebenarnya itu nilai rankingnya berapa. Nah itu juga disampaikan oleh kritikus. Oke, cukup anak-anak. Materi kita pada hari ini cukup ya. Bentar. Saya bentar Ibu, screenshot dulu.
sekian anak-anak semua materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Silakan yang mau nanya. Ibu ada kisi-kisi buat UTS nggak, Bu? Oh, kalian belum UTS ya? Jadwalnya hari Belum, Bu. apa? Rabu. Oke. Di UTS itu, bentar, Ibu lihat dulu ya. Rabu depan ya UTS seni tari ya. Oke, terima kasih Zul atas pertanyaannya. Jadi kisi-kisi UTS Seni Budaya itu tentang materi seni rupa ya yang pernah kalian pelajari sebelumnya, kemudian sedikit tentang seni musik dan banyak ke seni tari. Sekitar 50% tentang seni tari soal-soalnya. Baik seni tari yang kita pelajari atau seni tari yang contoh-contoh misalnya tarian dari provinsi ini apa ciri khasnya gitu. Atau dari negara ini apa. Nah, itu bisa kalian pelajari. Pokoknya materi tentang seni tari itu lebih banyak soalnya. Dan seni rupa ya. Oke, cukup ya terkait yang Ibu sampaikan, baik tentang materi maupun kisi-kisinya. Semuanya boleh di on kamera, Ibu mau ajak kalian screen shoot. Silakan on kamera, Rian. Halo Rian. Mayang Sari. Semuanya di on kamera, tapi diposisikannya ke wajah kalian. Nah, Mayang Sari, halo. Mayang Sari, Early, Mayang Sari. Nggak ada di posisi, oke. Ibu hitung ya. Ibu hitung, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak semua. Semoga pelajaran hari ini kita bermanfaat dan kalian dimudahkan untuk UTS-nya ya. Silakan Zul dipimpin doa selesai belajar. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini penuh berkah ya dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun memang kita tidak bergelut dalam bidang seni, setidaknya kita tahu apa sih makna dari mengkritik itu dan bagaimana caranya memberikan kritikan yang baik seperti itu. Oke, cukup anak-anak semua. Semoga dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tahu.